cedera Ismail Bennacer, AC Milan kembali menghadapi kekurangan di lini tengah. Krisis ini bukan hal baru bagi Rossoneri, namun situasi ini kini memunculkan kembali spekulasi mengenai potensi transfer Adrien Rabiot, dengan perspektif yang sedikit berbeda. Franco Ordin, seorang jurnalis sepak bola terkemuka, memberikan pandangan menarik mengenai situasi ini. Selama bursa transfer musim panas, AC Milan diketahui telah mencoba merekrut Adrien Rabiot. Namun, gelandang asal Prancis tersebut menolak tawaran dari Milan dan lebih memilih opsi pindah ke Barcelona, meskipun transfer tersebut tampaknya sulit terrealisasi. Rabiot juga mendapat tawaran menggiurkan sebesar 20 juta euro per musim dari sebuah klub Liga Pro Saudi, namun ia tampaknya tidak tertarik. Milan tampaknya telah menghentikan upaya mereka untuk mendatangkan Rabiot setelah penolakan terakhir. Namun, dengan situasi darurat di lini tengah akibat cedera Bennacer, pertanyaan muncul, apakah Milan harus mencoba lagi? Franco Ordin berpendapat bahwa pendekatan seharusnya dibalik. Dalam wawancaranya dengan Tele Lombardia, yang disiarkan oleh Radio Rossonera, Ordine menyarankan bahwa seharusnya Rabiot yang harus mendekati Milan. Menurut Ordin, dengan kondisi Milan saat ini, Rabiot seharusnya melihat kesempatan untuk bergabung dengan klub besar seperti Rossoneri sebagai peluang berharga. Jika Rabiot didukung oleh agen yang cerdas, ia akan melihat situasi ini sebagai kesempatan. Bukan Milan yang harus mendatangi Rabiot, tetapi sebaliknya, Rabiot yang harus menghubungi Milan. Jika angka gaji yang dilaporkan benar, Milan mungkin tidak akan tertarik lagi, ujar Ordin. Rabiot masih dianggap sebagai gelandang dengan kualitas tinggi meskipun belum mendapatkan tawaran sesuai ekspektasi gajinya dari klub-klub besar Eropa. Bergabung dengan Milan, meski dengan gaji yang mungkin lebih rendah dari yang diinginkan, bisa menjadi langkah strategis untuk mempertahankan karirnya di Liga Top. Namun, jika Rabiot tetap pada tuntutan gaji tinggi, Rossoneri mungkin tidak akan mengejar transfer ini lebih jauh, terutama dengan situasi keuangan klub yang harus diperhatikan. Cedera Bennacer telah memicu kebutuhan mendesak AC Milan akan gelandang berkualitas, dan Adrien Rabiot kembali menjadi salah satu opsi. Namun, menurut Franco Ordin, kali ini keputusan ada di tangan Rabiot. Jika Rabiot tertarik bergabung dengan Milan dan bersedia menyesuaikan ekspektasi gajinya, kemungkinan transfer ini masih terbuka. Namun, jika tidak, Rossoneri mungkin akan mencari alternatif lain di bursa transfer. AC Milan menghadapi resiko kehilangan kapten timnya, Davide Calabria, dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa hingga saat ini, klub belum menawarkan perpanjangan kontrak kepada Calabria, dan tidak ada pembicaraan yang berlangsung antara AC Milan dan perwakilan sang bek kanan. Kontrak Davide Calabria saat ini akan berakhir pada musim panas 2025. Namun, belum ada tindakan konkret dari AC Milan untuk memperbarui kontrak tersebut. Matteo Moretto melaporkan bahwa meskipun telah ada pembicaraan awal beberapa bulan lalu antara Milan dan perwakilan Calabria, tidak ada kemajuan lebih lanjut yang tercatat. Situasi ini mengejutkan, mengingat peran sentral Calabria sebagai kapten tim. Dengan kontraknya mendekati akhir, resiko kehilangan Calabria tanpa biaya transfer semakin nyata. Hal ini berpotensi memicu minat dari klub-klub lain, terutama mengingat ketertarikan dari klub seperti Galatasaray yang muncul selama bursa transfer musim panas lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa AC Milan mungkin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana mereka kehilangan pemain-pemain penting seperti Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma tanpa biaya transfer. Berbeda dengan negosiasi kontrak Mike Maignan dan Theo Hernandez yang berjalan lancar, situasi Calabria justru mengalami kebuntuan. Dalam beberapa bulan ke depan, situasi kontrak Calabria akan menjadi fokus utama bagi manajemen Milan. Jika negosiasi kontrak tidak dimulai segera, klub berisiko menghadapi situasi sulit dengan kemungkinan kehilangan kapten mereka tanpa mendapatkan keuntungan finansial. Calabria sebelumnya telah menolak tawaran menarik dari Galatasaray, menunjukkan loyalitasnya kepada AC Milan. Namun, ketidakpastian mengenai kontraknya bisa mengubah dinamika tersebut.
Jika negosiasi dengan Mignon dan Theo Hernandez berlanjut dengan baik, manajemen klub seharusnya juga memprioritaskan Calabria. Tanpa adanya pembicaraan aktif, AC Milan berisiko harus bersaing dengan klub lain dalam perebutan pemain yang seharusnya menjadi pilar masa depan tim. Doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Penyerang AC Milan, Alvaro Morata, mengungkapkan bahwa ia pernah menonton beberapa derby Milan dari San Siro, namun dengan menyamar menggunakan topi dan kacamata hitam. Pemain internasional Spanyol ini baru saja bergabung dengan AC Milan dari Atletico Madrid dan sukses mencetak gol pada debutnya, berkontribusi pada hasil imbang 2-2 melawan Torino di laga pembuka Serie A musim ini. Sayangnya, Morata mengalami cedera setelahnya, tetapi kini ia telah kembali berlatih untuk siap bermain setelah jeda internasional. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Morata berbicara mengenai Derby della Madonnina yang akan digelar pada 22 September mendatang. Saya sangat menantikan kesempatan untuk bermain di derby. Ini pertama kalinya saya mengatakannya secara terbuka. Saya pernah datang ke San Siro untuk menyaksikan beberapa derby sebagai penonton, mengenakan topi dan kacamata hitam, kata Morata. Tak ada yang menyadari keberadaan saya saat itu. Saya ingin merasakan suasana pertandingan ini. Bahkan dari luar stadion, Anda bisa merasakan betapa pentingnya laga ini. Morata menambahkan, saya tak sabar untuk mencetak gol dan memenangkan derby untuk membanggakan penggemar Milan. Saat ini, Inter sangat kompetitif dengan tim yang hebat, jadi kami harus memberikan segalanya di lapangan. Meskipun Anda mungkin membuat umpan yang buruk atau kehilangan peluang, Anda harus menunjukkan sikap dan usaha maksimal di setiap pertandingan. Tijani Reijers, bintang anyar AC Milan, telah membuktikan ketajaman scouting Shin Tae-yong. Dengan darah Indonesia dari sang ibu, Reijers sebelumnya menjadi incaran pelatih timnas Indonesia saat masih bermain di AZ Alkmaar, Belanda. Namun, Reijers akhirnya memilih untuk memperkuat timnas Belanda, berbeda dengan adiknya, Eliano Reijers, yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Publik Indonesia mengetahui bahwa Reijers, yang lahir di Zwolle, Belanda, memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Meskipun tidak membela timnas Indonesia, kehadiran Reijers di AC Milan patut dibanggakan, terutama mengingat perannya yang signifikan sebagai gelandang tengah dalam musim 2023-2024. Selama di AZ Alkmaar, Reijers tampil impresif dengan 105 pertandingan, 9 gol, dan 11 assist. Penampilan gemilangnya membuat AC Milan bersedia mengeluarkan sekitar 19 juta euro untuk mendatangkannya. Sebelumnya, Reijers juga menarik perhatian Barcelona, yang melihatnya sebagai calon pengganti Frenkie de Jong. Namun, Barcelona akhirnya memilih Oriol Romeu sebagai penggantinya. AC Milan akhirnya menjadi pilihan Reijers, yang merasa nyaman bermain sebagai gelandang tengah, posisinya yang paling disukai. Pelatih AC Milan saat itu, Stefano Pioli, menilai Reijers sebagai gelandang serba bisa yang mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Sandro Tonali, yang hengkang ke Newcastle United. Selain menjadi gelandang bertahan yang kreatif, ia juga sering mencetak gol dan menciptakan peluang untuk AC Milan. Salah satu momen ikoniknya adalah saat merayakan Hari Ibu dengan mengenakan nama marga ibunya, Lecca Tompesi, pada seragamnya, yang mendadak menjadi terkenal di seluruh dunia. Rumor terbaru mengindikasikan bahwa AC Milan mungkin mempercepat batas waktu bagi pelatih Paulo Fonseca untuk memperbaiki performa tim. Fonseca kini berada dalam tekanan berat setelah hasil buruk yang diraih AC Milan. Pelatih asal Portugal tersebut, yang diangkat untuk menggantikan Stefano Pioli pada musim ini, belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertamanya di Serie A. AC Milan secara berurutan ditahan imbang 2-2 oleh Torino pada 17 Agustus lalu, kemudian kalah 1-2 dari Parma pada 24 Agustus lalu, dan terakhir imbang dengan skor 2-2 melawan Lazio akhir bulan Agustus. Hasil-hasil buruk tersebut membuat posisi Fonseca disebut-sebut berada dalam ancaman, apalagi performa tim di lapangan terlihat sangat buruk dengan pertahanan yang sangat mudah ditembus lawan.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa AC Milan telah memberikan ultimatum kepada Fonseca. Setelah jeda internasional, Rossoneri diharapkan menunjukkan perbaikan baik dari segi taktik maupun hasil pertandingan. Fonseca dilaporkan diberi waktu hingga 22 September mendatang untuk membuktikan kemampuannya, dengan AC Milan dijadwalkan menghadapi 3 pertandingan dalam periode tersebut. Adapun penentu kelanjutan Fonseca di AC Milan bisa terjadi pada laga melawan klub bek timnas Indonesia JIT yaitu Venezia pada tanggal 15 September mendatang.